Perkenalkan, nama saya Widya Afnijai. Saya dari Prodi Manajemen pada mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial. Di sini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan hubungan industrial di PT Pagar Makan Tanaman. Cara mencegah masalah hubungan industrial seperti di PT Pagar Makan Tanaman. Yang pertama yaitu perbaiki sistem penggajian, yaitu pastikan gaji adil dan transparan agar karyawan merasa dihargai. Yang kedua, dukung work-life balance, yaitu terapkan jam kerja fleksibel dan cuti yang memadai untuk mengurangi stres kerja. Yang ketiga, bangun komunikasi terbuka. Sediakan forum rutin dan saluran pengaduan agar karyawan bisa menyampaikan keluhan mereka. Lalu ada juga yang keempat, libatkan serikat pekerja, yaitu ajak serikat dalam perumusan kebijakan dan penyelesaian konflik. Yang kelima, ada tingkatkan reputasi perusahaan, yaitu perbaiki citra melalui testimoni karyawan, program sosial, dan komunikasi publik. Dengan langkah-langkah ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan menekan turnover karyawan. Ada juga peran serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang pertama, peran serikat pekerja, yaitu mewakili suara karyawan yang menyampaikan aspirasi dan keluhan secara kolektif. Ada juga mengawasi hak-hak pekerja, yaitu memastikan perusahaan memenuhi kewajiban sesuai dengan undang-undang. Lalu ada juga menjadi mediator, yaitu menjembatani konflik antara karyawan dan manajemen secara damai. Dan yang terakhir dari peran serikat pekerja yaitu memberi masukan kebijakan, yaitu terlibat dalam perumusan aturan kerja yang adil. Dan ada juga peran manajemen, yaitu menciptakan budaya terbuka, mendorong komunikasi dua arah dan partisipasi karyawan. Lalu menjamin kesejahteraan karyawan, yaitu memberikan gaji yang layak, fasilitas kerja, dan work-life balance. Dan ada juga menyelesaikan konflik secara cepat, yaitu responsif terhadap keluhan untuk mencegah ketegangan. Dan yang terakhir dari peran manajemen yaitu berkolaborasi dengan serikat, di mana melibatkan serikat dalam pengambilan keputusan penting. Kerjasama, transparansi dan saling percaya antar serikat dan manajemen akan menghasilkan lingkungan kerja harmonis, produktivitas meningkat, dan turnover menurun. Lalu ada juga rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik, yaitu best practice dalam manajemen hubungan industrial. Yang pertama ada kebijakan kompensasi yang adil dan transparan, yaitu lakukan evaluasi gaji rutin berbasis kinerja dan standar industri, dan jelaskan struktur gaji, bonus, dan tunjangan secara terbuka. Yang kedua ada program keseimbangan kerja dan kehidupan, yaitu work-life balance, yaitu terapkan jam kerja fleksibel atau shift yang seimbang, dan sediakan cuti sakit, cuti tahunan, dan fasilitas dukungan psikologi. Yang ketiga ada forum komunikasi karyawan dan manajemen, yaitu adakan pertemuan rutin, misalnya town hall meeting, dan sediakan kanal aspirasi dan pengaduan, yaitu termasuk anonim. Ada juga yang keempat, kemitraan strategis dengan serikat pekerja, yaitu libatkan serikat dalam perundingan kebijakan SDM dan tanda tangani perjanjian kerjasama atau PKB yang jelas dan adil. Yang kelima ada pelatihan kepemimpinan untuk atasan langsung, yaitu latih supervisor agar memiliki empati, komunikasi efektif, dan pemahaman hukum ketenagakerjaan. Dan yang terakhir adalah sistem penilaian dan pengembangan karir. Terapkan appraisal berkala yang objektif dan sediakan pelatihan dan jalur promosi yang jelas. Dan dengan kebijakan-kebijakan ini, perusahaan dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan loyalitas karyawan, dan menjaga kelangsungan operasional. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.